Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda yang ada di kelas 11 Madrasah Aliyah. Hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal, dan yang kedua strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Perjalanan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim dimulai dari Kesultanan Delhi. Daulah Mughal bukanlah daulah pertama di India. Sebelumnya telah berdiri kekuasaan Islam, namun belum menemukan kejayaannya. Jadi, Daulah Mughal bisa dikatakan sebagai penerus Kesultanan Delhi yang sudah berdiri terlebih dahulu. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia mempunyai ambisi yang kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tenggara pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan, dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur kemudian melanjutkan ekspansinya ke India. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan, yaitu gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat, yaitu pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Daulah Mughal memberi warna baru bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Walaupun Babur sebagai pendiri Mughal bukanlah asli orang India, tapi dia adalah peletak peradaban Islam yang baru di India. Kemudian yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Sebagai daulah yang besar, Daulah Mughal mampu membawa Islam di tengah daratan India yang didominasi oleh masyarakat Hindu. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya yaitu yang pertama Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan dikerahkan untuk membangun fondasi pemerintahan. Pada awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang dari awal tidak suka dengan berdirinya Daulah Mughal. Orang-orang Hindu menggalang kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lain, Daulah Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra,
Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok dan Daulah Syafawiyah di barat Persia. Zahiruddin Muhammad Babur kemudian tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Kemudian sultan yang kedua yaitu Humayun. Humayun kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih mendapatkan tantangan, diantaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun kemudian melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Kemudian sultan yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot pada tanggal 15 Oktober 1542 Masehi. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Ancaman terbesar datang dari Hindu yang menguasai Gwalior dan Agra. Para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi. Kedatangan pasukan Hindu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Agra dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gound, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, dan berbagai wilayah lain. Semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah daulah yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun daulahnya, membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Jalaluddin Akbar kemudian meninggal dunia di Agra pada tahun 1605 Masehi, tepatnya pada tanggal 16 Oktober. Kemudian sultan yang keempat yaitu Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 Masehi di Fatehpur Sikri dan kemudian naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan,
sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Sultan Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Zadabad di Bimber pada tahun 1627 Masehi. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Sahdarabad. Kemudian sultan yang kelima yaitu Shah Jihan. Shah Jihan lahir 5 Januari 1592 Masehi, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala ia masih anak-anak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jihan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini, buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Shah Jihan memelihara banyak ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jihan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1666 Masehi, yaitu pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kemudian sultan yang keenam, Aurangzeb. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka dari itu, pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Daulah Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb kemudian meninggal pada tahun 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Kemudian sultan yang ketujuh yaitu Bahadur Shah. Para pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Dan 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jihandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Kemudian Jihandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhruqsyar, yaitu keponakannya sendiri. Kemudian Sultan ke-8 yaitu Jihandar yang tadi. Jihandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Mirza Muizzuddin Muhammad Khan. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II, pengganti Shah Alam, memberikan konsesi kepada East India Company untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran East India Company
menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Kemudian yang kesembilan, Bahadur Shah. Bahadur Shah adalah pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Nah, sejak saat itu, umat Islam dihadapkan pada perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya di bawah kekuasaan Inggris dan di tengah mayoritas umat Hindu India. Baik, itulah tadi materi tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal dan strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Apabila ada hal yang kurang difahami, silahkan dipertanyakan pada guru yang membawakan atau mengajarkan mata pelajaran SKI pada kelas 11 Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.